Shalom saudaraku, shalom teman-teman, apa kabar? Senang sekali saya masih bisa menjumpai teman-teman, menjumpai kita semuanya dalam keadaan sudah sehat, puji Tuhan. Dan apapun yang terjadi, sehat maupun sakit, Tuhan tetap menyertai saya dan kita semuanya. Dan pada hari ini saya itu sedang ingin memberikan kesaksian mengenai sebuah cerita. Sebenarnya cerita saya ini bukan terjadi pada hari ini, tapi saya baru sempat untuk menceritakannya. Pada hari itu saya sedang mengantarkan, dan memang biasanya selalu saya yang mengantarkan adik saya kontrol. Adik saya ini kontrol berkepanjangan karena dia memiliki salah satu penyakit dalam yang harus kontrol setiap bulan. Nah, ada beberapa hal yang tidak bisa di-cover oleh BPJS. Jadi biasanya saya yang membantu. Dulu ketika adik saya ini masih belum bisa berdiri sampai seperti sekarang ini, jadi penyakitnya waktu itu masih sangat parah-parahnya, itu membutuhkan uang puluhan juta, dan akhirnya juga saya yang menjamin rumah sakit akan saya bayar, yang penting adik saya itu dirawat. Dan pada waktu itu saya itu nggak punya uang sama sekali, tapi selalu ada jalan untuk membantu adik saya ini. Nah, terus pada waktu kontrol, dia itu biasanya yang tidak di cover tuh kayak suntiknya, terus obatnya gitu. Nah, tetapi ada jenis obat yang ditanggung, ya kayak generiknya ditanggung, tapi suntik sama yang tidak generik itu tidak ditanggung, padahal itu juga diperlukan untuk sakit ini. Nah, terus saya itu cerita-cerita sama adik saya, nah saya tuh kalau cerita juga itu selalu membanggakan Tuhan, misalkan puji Tuhan, ya karena Tuhan gitu, sehingga semua orang itu bisa mengerti, bisa mendengar bahwa saya ini orang Kristen. Saya tidak pernah takut, saya tidak pernah malu, dan saya tidak pernah menutupinya. Jadi saya seneng kalau orang lain tuh dengar bahwa saya ini Kristen gitu loh ya. Terus saya tuh lihat ketika saya cerita sama adik saya tuh ada lihat ibu-ibu yang selalu melihat saya. Terus saya itu pindah kursi ke kanan, dia ikut. Saya pindah duduk ke kiri, dia ikut. Saya itu ngambil formulir, nganterin adik saya ke depan, ke belakang, dia tuh ikut. Lama-lama saya tuh kayak curiga gitu loh. Iya sayang, makanya pakai sandal. Lama-lama saya itu kan curiga gitu loh, kenapa sih orang ini kok ikut saya terus gitu. Ibu-ibu ini tuh kasihan, wajahnya itu kayak kasihan gitu, matanya juga sayu. Nah, tapi kenapa dia ngikuti saya terus? Ya mungkin karena dia benar-benar terpaksa, dia akhirnya mengajak ngomong saya. Mbaknya Nasrani ya, mbaknya Kristen. Oh iya Bu, gitu. Tapi adiknya belum ya? Oh iya, saya bilang. Terus dia mulai bercerita, saya murtadin mbak, saya juga dulu tidak kenal Tuhan, belum kenal Tuhan, tapi beberapa tahun ini saya itu juga sudah kenal Tuhan. Dan tetapi pada beberapa waktu yang lalu, saya ini juga kan ada beberapa hal yang tidak di cover BPJS. Pada waktu opname dia tidak di cover BPJS. Akhirnya saudaranya ini yang membayarkan rumah sakit itu, dan dia sungkan gitu loh karena saudaranya ini belum mengenal Tuhan. Nah, terus akhirnya tapi beberapa waktu kemudian saya ini dipanggil Tuhan lagi supaya saya itu
mengikut Tuhan. Akhirnya saya mengikut Tuhan lagi, Mbak. Ya, dia menceritakan hal itu. Oh ya Bu, puji Tuhan. Terus dia bilang gini, Mbak, saya ini beneran Mbak cerita. Tapi kalau misalkan Mbaknya nggak ada, nggak apa-apa. Beliau ini membawa kayak satu toples isi kayak sate usus gitu loh. Saya ini nggak punya uang sama sekali, Mbak. Terus sama jemaat di gereja dikasih uang 50.000 supaya uangnya ini nggak habis. Saya itu bikin sate usus seperti ini untuk saya jual kembali, tapi nggak laku-laku, Mbak. Sedangkan saya ini juga sakitnya sama yang diderita dengan adik saya. Nah, terus kemudian dia ini membutuhkan obat, apalagi dia ini alergi obat generik, sehingga harus pakai obat yang tidak generik kayak gitu. Dan harganya itu lumayan pada waktu itu, bagi kami kan lumayan ya, karena kami nggak punya uang. Berapa ya, 100.000 dia itu dia butuh 100.000 dan dia nggak punya uang sama sekali, sedangkan itu adalah obat untuk dia dan harus obat itu gitu. Dan kalau tidak ada obat itu memang nanti kesakitan sih memang ya jadinya. Terus saya bilang, aduh gimana Tuhan ya, di dompet saya itu cuman ada uang itu sekitar 200.000 gitu. Di dompet saya itu tinggal 200.000 dan obatnya juga adik saya juga tidak di cover. Jadi biasanya itu habis 150.000, nanti 50.000-nya tuh saya pakai beli bensin sama beli makan, lapar gitu. Tapi ibu ini sangat kasihan sekali, dia butuh 100.000. Akhirnya di dalam hati saya Tuhan bilang, sudah kasih aja. Loh Tuhan, kalau kurang gimana? Saya harus pinjam siapa? Saya malu lahan Tuhan. Sudah kamu kasih aja. Ya sudah, saya nurut sama Tuhan. Saya bilang, Bu ini Bu, saya ada uang juga. Saya nggak bilang sama ibu itu kalau uang saya tinggal 200.000 dan nggak ada lagi. Saya kasih aja, ini Bu uangnya. Ya, terus akhirnya ibu itu langsung bilang sama dokternya, dok, puji Tuhan dok, puji Tuhan, saya dapat uang dok, saya bisa beli obat, tolong resepkan saya. Saya itu langsung kayak apa ya, mulut saya itu menganga. Kasihan kalau misalkan Tuhan nggak tolong dia pada saat itu kita tidak bertemu, Tuhan dia tidak bertemu dan dia nggak dapat uang itu ya. Saya percaya Tuhan akan memberikan dia berkat yang lain, bukan karena saya sih. Tapi bayangkan kalau misalkan dia nggak dapat uang sama sekali, itu dia nggak bakal dapat obat gitu. Ya sudah, akhirnya saudaraku, puji Tuhan saya bisa menolong orang itu. Tiba saatnya adik saya dipanggil untuk periksa dan mengambil resepnya. Kan saya deg-degan tuh ya, saya deg-degan. Ya, saya deg-degan ambil uang. Setelah dipanggil, diresepkan itu, terus saya berapa? Saya bilang gitu. Dia bilang gini, sudah bawa aja. Yang loket itu bilang gini, sudah bawa aja obatnya, sudah ada yang membayarkannya. Saya nggak tahu beneran siapa. Ya pokoknya sudah lunas, bawa aja ini obatnya untuk adiknya. Saya tuh bingung gitu loh. Aduh Tuhan, puji Tuhan, saya tuh kayak ngerdek. Puji Tuhan, saya tuh kayak apa ya, kayak lega gitu loh. Saya bisa diizinkan Tuhan memberkati orang lain. Dan ternyata saya dicukupkan Tuhan, tidak tahu dengan cara apa. Akhirnya obatnya saya ambil, saya kasih sama adik saya. Ini gratis, tidak tahu. Puji nama Tuhan. Tuhan sudah menolong kamu dan ibu tadi, juga sudah menolong aku. Sudah, ayo kita pulang, kita makan, uangnya tinggal 100.000, kita bisa makan agak banyak, agak enak, saya bilang ya, buat beli bensin juga. Oh Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saya bilang kayak gitu ya. Saya ingin menampilkan fotonya, tapi akan saya buramkan wajahnya. Ya, terima kasih selalu support saya dalam doa. God bless you. Shalom, sampai ketemu lagi.